moderator yang sudah ditunjuk untuk menjadi pemandu acara ini berhalangan untuk hadir. Jadi kepada para peserta izinkan saya untuk menggantikan beliau ya, Saudara Randi, halangan untuk bisa masuk memandu acara pada malam ini. Karena sudah hadir para pemakalah, penanggap, jadi lebih baik kita mulai saja. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihil athar wa ashabihil ahyar. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bishrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Alhamdulillah, begitu banyak rasa syukur kita senandungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah, rahmat, dan hidayahnya kita bisa hadir mengikuti kegiatan ilmiah yang tentu akan mengundang rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan amin. Kemudian juga kita tak lupa banyak senandungkan sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena atas jasa beliau kita hari ini mendapatkan rahmat, pengetahuan, risalah, ajaran yang memerdekakan kita, yang mencerahkan kita, sehingga hari ini ilmu pengetahuan semakin berkembang, dan beliaulah juga sebagai Al-Quranun Natiq, Quran yang berjalan, yang telah mengajarkan kepada kita wahyu Tuhan. Dan Khatamul Nabiyyin, Syekh Soleh, kemudian juga yang terhormat kepada penanggung jawab Pondok Mahasantri Samahatil Ustadz Andi Alfi, ada para pemateri, penanggap, materi yang sudah hadir juga, Mbak Atikah dari mana ya Mbak Atikah ya? Ini langsung dari kampung beliau, dari Bondowoso ya? Oh, Purbolinggo, maaf, Purbolinggo Mbak Atikah. Kemudian juga penanggap Mbak Kak Sarifah Ainun Jamilah langsung dari Sulawesi. Kemudian juga nanti akan mengisi materi juga penanggung jawab Pondok Mahasantri Ustadz Alfi langsung dari Jakarta. Kegiatan daring ini sungguh luar biasa dari berbagai wilayah di Nusantara. Saya tidak ingin panjang lebar, kita langsung sudah tahu tentu semua kita malam ini akan berbicara mengenai makna jihad dalam lintas tafsir Al-Quran. Makna jihad ini ngeri-ngeri sedap ya. Kita punya tema malam ini luar biasa, seksi jihad, makna jihad. Ngeri sekaligus juga indah gitu kan makna jihad ini. Karena jihad ini sesuatu yang selalu tidak pernah kering dari pembahasan, tidak pernah ada habisnya maknanya. Apalagi khususnya di Indonesia, kita dengan masyarakat yang mayoritas menganut paham agama Islam, kata jihad ini sudah sangat
populer, bukan lagi hal yang asing mendengar kata jihad. Bahkan kemarin yang sedang viral revolusi akhlak, ketika revolusi akhlak tidak gol, maka bahkan katanya jihad fisabilillah yang akan terjadi. Nah, tentu kita perlu mengetahui makna jihad, yang kata jihad sendiri dalam Al-Quran seringkali terdengar. Kalau saya mendengar kata jihad, yang paling akrab dengan saya itu ijhad wala taksal wala taku gofilan panadamatul uqbali mayatakasal. Ijhad wala taksal gitu. Jadi saya tahunya bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Namun malam ini kita bukan mau berbicara dari sisi ini, kita akan dalam lintas tafsir Al-Quran sebagai pedoman umat Islam mendaki Al-Quran melalui tafsir beberapa para ulama sudut pandang, sehingga kita akan lebih komprehensif, lebih holistik memahami makna jihad sebagaimana yang dititahkan Allah melalui Al-Quran, dan kita berwasilah melalui tafsir-tafsir untuk memahami makna jihad lebih kaya dan tentunya lebih objektif. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Pemakalah kita yang sudah hadir sejak tadi sudah tak sabar lagi, saya lihat ingin memaparkan materinya, dan saya yakin semua peserta sudah baca makalah beliau, Mbak Atika. Jadi tidak perlu saya inikan lagi. Nanti jika tentu banyak pertanyaan juga. Sebelum itu kita persilahkan ya Mbak Atika untuk menjelaskan makalahnya, memaparkan makalahnya. Mbak Atika sendiri sekarang beliau sebagai mahasiswi pondok mahasantri, pondok ini ya, pesantren tinggi Khotamun Nabiyyin, sekaligus juga belajar di STI Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Karena tidak ada CV, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya waktu 15 menit ke depan saya silakan kepada Mbak Atika seluas-luasnya selama 15 menit, sepuasnya ya, 15 menit. Ya silakan Mbak Atika. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pada malam hari ini, pada malam minggu malam hari ini. Enggak langsung saja ya, karena waktunya sangat singkat. Jadi di sini saya langsung saja menyampaikan, atau kita mulai dari judul aja, memahami makna jihad dari berbagai perspektif tafsir Al-Quran. Di sini saya membawakan dua penafsir Al-Quran, yaitu Quraisyah dan Ibnu Katsir. Oke, bisa dilanjut lagi. Secara umum, gitu. Pertama, perbuatan jihad ini adalah perbuatan yang dikerjakan dengan bersungguh-sungguh dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika kita melakukan perbuatan dan perbuatan itu kita lakukan atas nama Allah, maka itulah yang dinamakan dengan. Kemudian yang kedua di situ, secara esoterik adalah perang suci. Tapi secara esoterik adalah upaya untuk mendekati Allah. Kenapa dua konsep ini muncul? Karena khususnya pada esoterik ini, kenapa dinamakan perang suci ini? Pemaknaan ini muncul dari konsep Kristen, khususnya peristiwa perang salib. Gitu. Esoterik ini lebih kepada bagaimana cara kita, lebih kepada pribadi kita sendiri dalam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ada 3 di situ. Iya, ada 3 ya. Pertama, upaya untuk mencapai kebaikan. Yang kedua, membela agama Islam. Dan yang ketiga, perang suci untuk melawan orang kafir. Jadi, jihad menurut KBBI ini adalah perang suci orang kafir. Kemudian di situ, selanjutnya, psikologis, mencurahkan daya payah atau bekerja keras. Jadi kita secara totalitas, secara kerja keras semaksimal mungkin. Dengan dan selanjutnya, oke, bisa dilanjut slide-nya. Pertama, makna jihad. Kita langsung saja langsung ke pembahasan M. Quraish Shihab. Nah, Quraish Shihab ini membahas 4 makna jihad. 4 makna jihad, tapi di dalam 4 makna tersebut ada beberapa, maksudnya makna ini ada di dalam makna jihad itu sendiri, ada di dalam objek dan sasaran jihad itu, dan makna jihad ini ada dalam sarana jihad, kemudian ada di dalam bentuk-bentuk jihad. Kita bahas satu-satu. Pertama kita membahas makna jihad. Makna jihad di dalam makna jihad. Dalam makna jihad, satu, jihad bermakna mencurahkan segala kemampuan atau menanggung pengorbanan. Menurut Quraish Shihab, dalam berjihad, seseorang dituntut untuk mencurahkan kemampuan baik lahir, batin, fisik, maupun mental, jiwa, harta, serta raga kita, segalanya untuk melakukan jihad. Jadi kita benar-benar mencurahkan segala apa yang kita miliki, apa yang semaksimal mungkin apa yang kita miliki. Di dalam makalah juga dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, dan berjihadlah, yakni curahkanlah semua kemampuan dan totalitas kamu pada jalan-jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Jadi Quraish Shihab menafsirkan ayat ini tadi yang saya sudah jelaskan bahwa kemampuan yang kita punya curahkan semuanya, baik lahir, batin, dan seterusnya. Kemudian makna yang kedua di situ, jihad bermakna bersungguh-sungguh. Ya, di situ secara bahasa yaitu kata jahada pada dasarnya berarti bersungguh-sungguh. Misalnya pada kalimat pekerjaan itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Artinya sesuatu yang kita kerjakan, ia bekerja dengan kegiatan hati, kita bekerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jihad dalam hal ini adalah sungguh-sungguh. Quraish Shihab juga menafsirkan dalam surat Al-Imran ayat 142, hal yang sama juga terdapat dari beberapa ayat. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 79, At-Taubah ayat 825, Kabut ayat 27, Al-Quran ayat 15. Itu sangat banyak di situ. Nah, jihad yang bermakna bersungguh-sungguh di sini, dia merupakan aktivitas yang bila dikerjakan dengan ikhlas dan dia benar-benar mengharap ridha Allah. Jadi tidak semata-mata dia melakukan sesuatu atau kita melakukan jihad bersungguh-sungguh hanya ingin mengharap ridha Allah, tidak lain selain itu. Gitu. Hanya ridho yang ingin kita raih, Oke, selanjutnya yang kedua, makna jihad ada dalam objek dan sasaran jihad di situ. Di situ ada 5 ya, terdiri dari 5. Yang pertama
melawan hawa nafsu. Kenapa melawan hawa nafsu ini juga merupakan jihad? Karena hawa nafsu ini sendiri adalah satu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Sehingga bagi setiap manusia, Rasulullah bersabda, kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad terbesar, yakni jihad apa? Jihad melawan hawa nafsu. Begitupun dengan Quraisyiyat di dalam tafsir Al-Misbah, terdapat pada penafsiran surat Al-Hajj tadi sebelumnya pada ayat 78, yang artinya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ini merupakan salah satu tujuan berjihad duniawi maupun akhirat nanti. Gitu. Di sini juga Rasulullah bersabda, berjihadlah menghadapi nafsumu sebagaimana engkau berjihad menghadapi musuhmu. Jadi betapa bernilainya jihad melawan hawa nafsu ini. Ketika kita berjihad melawan hawa nafsu, sebagaimana kita juga berjihad untuk melawan musuh kita. Yang kedua, berjihad dalam melawan setan atau syaitan bisa kita sebut. Syaitan iwan atau bahasa Arab yang asal katanya dari syaitan yang bermakna ihtaroko artinya yang terbakar, kemudian halako yang berarti mati atau binasa, dan khoturo yang berarti mengental. Itu sedikit pengenalan arti dari sisi bahasa. Di sini Allah menciptakan syaitan dengan tujuan apa? Allah menciptakan syaitan dengan tujuan apa? Menguji manusia. Jika kita terpengaruh atas godaan syaitan yang ada dalam diri kita, maka kita akan sesat. Kita akan ada di dalam jalan kesesatan. Jika kita terhindar dari godaan syaitan, maka kita akan menuju ke jalan yang benar. Kita akan lurus, gitu, atau ke jalan yang benar. Sehingga sedangkan yang kebanyakan manusia mengharapkan kita untuk kita berjalan ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang sesat. Dengan mengetahui segala manusia dapat membedakan manusia tidak terpengaruh atas gangguan syaitan yang ada dirinya. Kita tidak menafikan bahwasanya setiap manusia tidak tergoda oleh syaitan, tidak. Setiap manusia pasti tergoda oleh syaitan, tetapi balik lagi ke dalam diri kita menolak atau menerima. Selanjutnya melawan orang kafir, jihad dalam melawan orang kafir. Nah, sudah ayat ini. Dan sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kuasa menolong mereka. Di sini Quraisyiyat menjelaskan bahwasanya jihad melawan orang kafir ini berupa perang. Dengan apa? Dengan mengangkat senjata. Sebagaimana diizinkan berperang atas dasar izin Allah yang tertera dalam surat ini. Di sini juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 190 mempertegas untuk diperbolehkan untuk berperang. Bagaimana bunyi arti dari bunyi surat Al-Baqarah ayat 190 ini? Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sekedarnya secukupnya. Kita tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.
gitu. Itu dalam hal jihad melawan orang kafir selanjutnya melawan orang musyrikin, musyrik. Nah, jihad melawan orang-orang musyrik, tafsir Al-Misbah, yaitu tepatnya ada di surah An-Nahl ayat 110 yang turun berkenaan dengan sejumlah kaum muslimin yang dianiaya pada saat itu. Seperti halnya pada saat sahabat Ammar ibn Yasir, sehingga yang dimana mereka itu terpaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Kemudian setelah mengucapkan kalimat kufur pada saat menggunakan senjata tajam atau senjata apapun, hanya satu senjata yang mereka gunakan pada saat itu apa? Al-Quran. Hanya Al-Quran yang mereka gunakan untuk jadikan sebagai bahan jihad pada zaman dahulu. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 52, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berhijrahlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Gitu. Nah, ayat ini turun kepada Nabi Muhammad yang ketika beliau masih berada di Mekah. Dalam situasi umat Islam ini masih sangat lemah dan masih memiliki fisik yang sangat lemah. Kekuatan fisiknya sangat lemah. Sekalipun mereka itu diperintahkan untuk berjihad, dalam arti untuk mencurahkan kemampuan yang dia miliki untuk melawan kaum musyrikin, nah, mencurahkan semua kemampuan menghadapi kaum musyrikin ini dengan kalimat yang menyentuh nalar dan kalbu, bukan dengan senjata. Jadi pada saat itu mereka yang memiliki fisik yang lemah, bahkan ada mungkin yang tak berdaya, itu cara berjihadnya hanya dengan ucapan atau kalimat yang menyentuh nalar dan kalbu, bukan dengan senjata, tidak sama sekali. Kemudian yang terakhir, melawan orang-orang munafik. Dalam tafsiran kali ini, jihad dalam menghadapi orang-orang munafik seperti halnya jihad dalam menghadapi orang kafir adalah dengan cara yang sesuai, yang setara. Tapi ini masih banyak perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya berjihadlah dengan senjata melawan orang-orang kafir dan dengan lidah untuk melawan orang munafik. Ya. Ada juga yang memahami perintah berjihad terhadap orang munafik dengan tangan atau lidah, dan paling sedikit dengan menampakkan air muka yang keruh terhadap mereka. Gitu. Ini banyak perspektif dari para ulama yang lain. Kemudian yang ketiga, makna jihad yang ada dalam sarana jihad. Menurut Quraisyhab, jihad ini adalah cara untuk mencapai tujuan, ya. Cara untuk mencapai tujuan sebagaimana saya sudah jelaskan tadi. Sehingga caranya di sini untuk disesuaikan dengan tujuan kita. Karena kita memiliki tujuan, otomatis kita harus memiliki modal untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Jadi jihad ini harus disesuaikan dengan modal yang tujuannya ingin kita capai. Sebelum tujuan tercapai dan selama masih ada modal, selama itu pula jihad dituntut. Gitu. Di situ di dalam makalah juga sedikit dijelaskan pemaknaan an-nafs. Dalam konteks jihad, menurutnya tidaklah salah jika an-nafs ini dipahami sebagai totalitas manusia. Sehingga maksudnya totalitas manusia ini dia menyangkut semuanya, nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran, bahkan waktu dan tempat yang kita miliki. Gitu. Sarana jihad dalam tafsir Al-Misbah ini disebutkan di situ
banyak yang sesuai dengan situasi dan kondisi, terutama sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa juga jihad dengan harta, dengan benda, raga, tenaga, pikiran, hati, lisan, tulisan, emosi, Al-Quran, perang waktu, dan lain sebagainya. Ada sebelum ke Ibnu Katsir ini masih ada yang keempat, ada bentuk-bentuk jihad ya. Jadi dalam bentuk-bentuk jihad ini agak dipercepat mungkin. Bentuk-bentuk jihad ini dalam tafsir Al-Misbah sudah terletak tadi, kembali lagi ke surah Al-Hajj ayat 78. Di antaranya salah satu bentuknya yaitu jihad ilmuwan dengan pemanfaatan ilmunya. Sebagaimana sebenarnya masih banyak bentuk-bentuknya. Ini salah satunya aja, jihad ilmuwan dengan pemanfaatan ilmunya. Seorang ilmuwan ketika ingin berjihad berarti dia harus benar-benar memanfaatkan ilmunya. Gitu. Harus menggunakan ilmunya dengan sebaik mungkin. Guru dengan pendidikannya yang harus sempurna. Pemimpin yaitu dengan keadilannya. Pengusaha dengan kejujurannya, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk jihad. Ya. Kemudian yang kedua, penafsir kedua yaitu saya ambil dari penafsir Ibnu Katsir. Di sini dibagi menjadi beberapa. Jadi Ibnu Katsir ini dalam memaknai jihad, beliau benar-benar dibagi fi'il madi, fi'il mudhari, itu yang beliau yang dilihat dari pandangan beliau. Pertama kita coba lihat dari fi'il madinya. Pertama ada kata jahada. Secara bahasa, jihad ini berasal dari kata jud, yaitu upaya dan kesulitan. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 19 yang berbunyi, Aja'altum syiqayatal hajj wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna illallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Yang artinya, apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Apakah kamu samakan? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Di dalam tafsirannya Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya di sini beliau tidak memberikan penjelasan yang dalam mengenai jihad yang dimaksud oleh ayat ini. Yang mengutip penafsiran Al-Aufi dari Ibnu Abbas bahwa arti jihad dalam ayat ini adalah berjihad bersama Rasulullah. Itu. Yang kedua, kata jahada ada di dalam surat Al-Luqman ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sadaqallahu adzim. Artinya, dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Ibnu Katsir memberikan makna jahadaka dalam ayat ini dengan hasan alaika atau memaksamu gitu. Nah, di sini Ibnu Katsir memerintahkan kita untuk berbakti dan santun kepada kedua orang tua, gitu. Kecuali apabila kedua orang tuanya mengarahkan untuk menjauhi, mengarahkan orang tua kita misalnya mengarahkan kita supaya kita jauh dari Allah, bahkan mempersekutukannya, itu baru kita boleh menolaknya. Oke, yang ketiga ada jahadu. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina dan berjihad di jalan Allah. Jadi mereka berjihad tiada henti dengan menyerahkan apa yang mereka miliki mencapai apa yang itu. Ya, itu sebabnya. Dan selanjutnya ini Kang Bandang. Yang pertama ada mujahidu.
Ini ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 6, yang artinya barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi apa yang kita amalkan dari diri kita sendiri. Adapun maksud dari jihad yang di sini adalah kita melakukan dan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua ada yujahidu di dalam surat At-Taubah ayat 9. Kata yujahidu ini tertuju kepada orang-orang yang beriman kepada Allah di hari akhir. Maknanya apa? Maknanya adalah berperang. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ini tidak akan meminta izin untuk ikut berperang. Gitu. Ini sedikit penafsiran dari Ibnu Katsir, karena mereka memandang bahwa hal tersebut merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika ada seruan untuk berperang, mereka pasti akan langsung melaksanakan. Gitu. Itu ya. Yang ketiga ada yujahiduna. Ada di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Nah, kata yujahiduna ini yang artinya berjihad. Dalam ayat ini ditafsirkan Ibnu Katsir kepada Allah, menegakkan hukumnya, memerangi musuh-musuhnya, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Ada tujahidunya. Sehingga apa yang kita lakukan ini ada di dalam surat At-Taubah ayat 73. Ketika kita berjihad dengan orang kafir dan munafik, kita harus keras. Ketika kita berjihad dengan orang mukmin, maka kita harus bersikap lembut. Itu. Sedangkan masdar, langsung saja masdar, gambaran umum. Di situ ada jihadan, jihadi, jahda, dan juhda. Mungkin lebih jelasnya bisa baca sendiri di dalam makalah. Ada bentuk isim fa'il juga. Nah, kesimpulannya di sini dari berbagai di atas dapat disimpulkan bahwasannya ayat jihad di dalam Al-Quran ditafsirkan secara periwayatan, gitu. Tidak cenderung kepada kekerasan, dan jihad ini bukan pembahasan yang satu lagi atau bukan pembahasan yang lama lagi. Ini jihad ini akan terus baru dengan zaman yang terus berjalan. Ya, lengkapnya ada di dalam PowerPoint itulah. Cukup sekian dari saya, maaf kalau waktunya terlalu banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Mbak Atika. Sudah sangat jelas saya rasa pemaparan materi dari Mbak Atika. Dia sampaikan apa yang beliau tulis di makalahnya. Untuk lebih jelas bisa merujuk ke makalah yang beliau tulis. Rasanya setelah mendengar makna jihad yang dipaparkan dalam tafsir oleh Mbak Atika, kita jadi semangat untuk berjihad ya, semakin berapi-api untuk berjihad, walaupun dalam berbagai macam jihad dengan maknanya yang banyak itu. Selanjutnya kita akan simak, dengarkan penanggap makalah, yaitu Kak Syarifah Ainun Jamilah. Beliau alumnus tafsir di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kepada Kak Ainun Jamilah, waktu sama, ya mungkin boleh dilebihkan, saya kasih lebih, tetapi waktunya 15 menit, jika masih pernah menambah. Kepada Kak Ainun Jamilah, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mungkin akan sangat mengapresiasi dulu makalah yang sudah dibuat oleh Mbak Atika, luar biasa sekali makalahnya. Jadi sudah cukup baik untuk merangkum dan memberikan referensi ya kepada teman-teman khususnya apalagi yang sedang mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran mungkin. Jadi makalah Mbak Atika ini salah satu makalah yang mungkin saya pribadi rekomendasikan ya untuk kita bisa baca dan kita pahami bersama-sama bagaimana derivasi makna jihad itu sangat dipaparkan sudah dengan sangat baik, dan kemudian juga tafsir Al-Misbah, kemudian tafsir-tafsir yang lain pun ikut dipaparkan bagaimana pandangan Ibnu Katsir, bagaimana tafsir kontemporer dan segala macam. Adapun mungkin sedikit tanggapan mungkin kalau bisa makalahnya nanti lebih dilengkapi lagi, terutama di pandangan-pandangan penafsir mungkin ya. Jadi Mbak Atika boleh mengambil mulai dari ulama klasik, kemudian ulama kontemporer, kemudian dari situ kita bisa melihat bagaimana apakah ada kesamaan penafsiran dari ulama-ulama klasik kita, kemudian ditarik kepada ulama-ulama kontemporer. Nah dari situ kita bisa melihat makna jihad secara lebih utuh. Kemudian bagaimana sih tafsir kontekstual dari perintah jihad ini? Mungkin saya lebih ingin membahas lebih jauh di tafsir kontekstual ya. Bagaimana sebenarnya teman-teman muda khususnya untuk memahami konsep jihad dalam Islam itu sendiri seperti apa. Pada makalahnya Mbak Atika tadi sudah jelas dipaparkan bahwa sebenarnya pengertian daripada kata jihad itu adalah bersungguh-sungguh ya, jadi bukan angkat pedang. Bukan langsung-langsung kita mau angkat pedang, bukan langsung-langsung kita mau berperang di sini, tetapi bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan apa yang kita yakini sebagai sebuah perintah Tuhan yang itu kemudian disunahkan juga oleh Nabi. Jadi sangat luas sekali. Makna jihad di sini sebenarnya sangat luas sekali, dan pengejawantahan, pengamalan daripada jihad itu juga sangat banyak. Bukan hanya sekedar kita teriak takbir kemudian memukul orang, memaki-maki orang. Saya pikir di situ kekeliruan sebagian teman-teman kita bahwa jihad di sini tidak bersikap keras, bukan keras. Kita tidak disuruh bersikap kasar seperti itu. Bagaimana kita meneladani Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau berjihad ya, bukan berjihad dalam artian hanya berperang, tapi Nabi Muhammad SAW berjihad untuk menafkahi keluarganya, bagaimana beliau menyampaikan Islam dengan sangat baik, bagaimana beliau ramah terhadap orang yang bahkan menyakiti beliau, bagaimana beliau dilempar batu, kemudian beliau memaafkan bahkan mendoakan. Nah di situ saya rasa hal-hal yang seperti ini yang perlu kita teladani. Jadi bukan bahwa Nabi seketika mengangkat pedang, seketika berperang, kita perlu lihat apa yang melatar belakangnya itu terjadi. Kita perlu mengkontekstualisasikan ayat-ayat jihad ini, perintah-perintah jihad ini sebagai sebuah pandangan yang komprehensif, sebagai sebuah pandangan yang tidak parsial. Kita harus melihat perintah jihad ini secara utuh. Apalagi teman-teman yang bergumul di pengkajian tafsir, bagaimana kita belajar tentang ulumul Quran, kemudian di dalam ulumul Quran itu banyak lagi dijelaskan bagaimana asbabun nuzul, bagaimana i'rabnya, bagaimana kemudian hal-hal yang melatar belakangi ayat tersebut, dan apa yang sebenarnya mengikat, sejarah apa yang mengikat daripada ayat itu diturunkan. Saya rasa di situ yang perlu, mungkin Mbak Atika boleh menambahkan lagi di salahnya terkait asbabun nuzul daripada ayat-ayat ini, supaya kita bisa melihat secara komprehensif apa sih yang mengikat, apa sih sejarah apa yang melatar belakangi ayat tersebut turun. Kenapa kemudian diperintah Nabi Muhammad diperintahkan berjihad sekalipun pada ayatnya sudah jelas bahwa perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Nah di sini teman-teman mungkin hanya memotong ya, ada sebagian teman-teman memenggal ayat ini sampai kepada perangilah. Nah tidak sampai kepada
orang-orang yang memerangi kamu. Jadi kita tidak disuruh serta-merta berperang di sini. Kita perlu melihat siapa yang perlu kita perangi, yaitu adalah orang-orang yang memerangi kita. Siapa yang memerangi kita ini perlu lihat lagi. Apakah hanya karena mungkin kita yang baperan atau apa dan merasa saya diperangi, saya harus berperang. Dan kemudian di dalam agama kita juga sudah dijelaskan apa yang termasuk boleh kemudian kita berperang dalam tanda kutip ya. Jadi konteks berperangnya Nabi Muhammad ketika itu jelas jauh berbeda dengan konteks berperangnya kita hari ini. Nabi sudah mengatakan bahwa kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang kemudian bisa sampai di hari ini. Jadi bukan bahwa Nabi menyuruh kita berperang mengangkat pedang dari zamannya Nabi sampai hari ini kita harus mengangkat pedang, tidak seperti itu. Tapi bahwa kita memerangi hawa nafsu, bagaimana kita meredam amarah, bagaimana kita mengelola emosi kita ketika kemudian ada hal-hal yang kita tidak sukai, baik secara individual maupun secara kelompok. Dan itu yang sebenarnya adalah makna jihad di situ. Makna yang kontekstual yang bisa kita petik daripada ayat perintah tentang jihad. Mungkin juga saya ingin sedikit menambahkan supaya Mbak Atika bisa lebih dipercaya lagi masalahnya terkait dengan objek dan sasaran jihad ya. Saya lebih banyak di situ bagaimana melawan hal itu. Mungkin kita bisa kontekstualisasi lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian melawan orang kafir. Melawan orang kafir di sini maknanya sangat luas ya. Kita bisa bertele-tele kemana-mana kalau kita mau bahas apa sih kafir itu. Mungkin saya ingin menyarankan Mbak Atika untuk bisa ditambahkan di situ mungkin makna kafir itu sendiri dalam itu. Itu yang disebut kafir. Apakah kafir itu orang yang tidak memeluk agama Islam saja? Apakah kafir itu adalah perbuatan? Musyrik itu hanya sekedar dalam tanda kutip menyekutukan Allah dalam lisan saja, apakah dalam perbuatan juga? Karena di sini jelas kata kafir dan kata musyrik di dalam Al-Quran itu banyak. Kita perlu menelusuri lagi lebih jauh bagaimana sih penafsiran itu menyebut kafir ini. Apa konteks ketika ayat itu turun kemudian mengatakan ini kafir, ini musyrik. Karena sependek yang saya tahu bahwa kafir dan musyrik di sini bukan dikatakan kepada dalam sudah mengucapkan kalimat syahadat, tapi kalau hati kita kurang meyakini Tuhan, tapi kalau perbuatan kita kemudian menyekutukan Allah di situ, jelas saja kita bisa termasuk musyrik, jelas saja kita masuk. Kemudian tadi moderator menyinggung soal revolusi akhlak ya, saya tadi sedikitkan di situ karena melihat situasi seperti ini, bagaimana fenomena kemarin orang yang mengatakan revolusi akhlak tapi kok merusak pohon, merusak tanaman, merusak infrastruktur. Jadi saya merasa ya revolusi akhlaknya di mana ya, jihadnya ini di mana? Sedangkan kalau kita mengaku sebagai umat beragama, Islam, bagaimana Nabi sih mencontohkan ketika beliau berperang? Bagaimana Nabi sangat menghormati tumbuhan? Bagaimana Nabi sangat menghormati nyawa manusia? Lagi muncul slogan-slogan jangan serahkan umat Islam kalau nanti di jalan ada yang dibunuh. Itu kan apa ya bahasa-bahasa yang kurang mencerminkan umat Islam. Umat Islam di masa Nabi itu apa yang Nabi risalahkan itu adalah umat Islam yang kasih sayang, yang damai, yang Lalu kenapa kemudian umat Islam ini begitu pemarah? Kok sedikit-sedikit bunuh, kok sedikit-sedikit berperang? Bahkan risalahnya Nabi adalah risalah damai, risalah suci. Di sini mungkin di masalah ini sudah sangat bagus, tapi sedikit-sedikit yang dipercaya lagi oleh mereka di verifikasi komunikasi seperti itu. Saya pribadi juga bisa lagi mengatakan bagaimana penafsiran ini. Kita bisa lebih luas tidak parsial lagi karena kan selama ini kita memiliki dan ini cukup yang hanya dipikir kepada orang-orang yang tidak
program apa dan bagian ini itu bagaimana kita bagian itu penilaian kita terhadap bagian itu sendiri, bagaimana kita menentukan bagian itu dan itu seperti mungkin di situ di yang saya tanggapi, kemudian dibentuk lihat juga sudah cukup bagus dan dikatakan oleh kita bagian kita sebagai pelajar, ya jadilah pelajar yang baik. Bagi saya pribadi sebagai guru, maka saya harus belajar menjadi guru yang baik. Bagi pemimpin harus adil, kemudian pengusaha, kemudian juga. Jadi kita lihat tugas-tugas itu pada porsi masing-masing. Jangan semua orang mau disebutkan sudah tenang. Mereka pun sudah bergerak. Pemimpin itu sudah bergerak pada porsi. Jadi kita bergerak pada kita ya peruntukannya kita. Bagaimana caranya kita bagaimana kita menjadi halilintar untuk untuk tugasnya kita masing-masing, untuk kita yang sudah diambil. Jadi tidak jadi guru, tidak itu sudah bergerak pada porsi. Mungkin itu dari saya. Kalau masih ada komentar atau sedikit bagaimana dari itu. Kalau sudah cukup, saya ini Suaranya agak putus-putus, Kak. oh iya ya. Jadi gimana? Saya lanjut mungkin ya. Kalau masih ada yang mau disampaikan, silakan, masih ada waktu. Oh ya, baik. Ya, jadi saya lebih ke situ sih, bagaimana makalah ini kemudian saya sangat berharap bahwa akan diperkaya lagi oleh Mbak Atika terkait di pemaknaan kata kafir dan musyrik itu, supaya teman-teman bisa melihat meneropong makna kafir dan musyrik secara lebih lebih utuh, tidak parsial lagi. Karena kenapa kemudian masalah kita pada hari ini adalah menafsir secara sepotong-sepotong. Bagaimana kita melihat ayat itu hanya tergantung hawa nafsu kita. Jadi kita bukan mencari kebenaran pada Al-Quran, tetapi mencari pembenaran dalam Al-Quran. Mencari pembenaran karena kita tidak mau lebih jauh mengkaji ayat-ayat itu. Kita tidak mau tahu bagaimana asbabun nuzul, bagaimana Nabi mengaplikasikan ayat tersebut. Kita hanya mau mencari pembenaran. Oh, saya lagi marah, saya lagi masih tindakan marah saya ini. Jadi yang terjadi ya seperti itu. Revolusi akhlak yang malah menyalahi akhlaknya Nabi. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, mungkin nanti di diskusi bisa kita lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Kak Sarifah Ainun Jamilah. Ya, jadi dari tadi makalah, kemudian Kak Ainun juga menambahkan, mengapresiasi luar biasa, sehingga kita akan lebih memahami makna jihad lebih utuh dan tidak serampangan memahami jihad, sehingga jihad terjawantah menjadi jihad yang ramah, bukan jihad yang marah. Untuk selanjutnya, karena pemakalah kedua berhalangan hadir dikarenakan ada sakit, sehingga beliau mengcancel kehadirannya pada sesi malam ini. Kita akan dengar juga pemaparan dari Mahasantri yang juga sekaligus penanggung jawab Pondok Mahasantri KN ini kepada Ustadz Alfi. Saya persilakan ya untuk menyampaikan. Tunggu bentar. Sorry. Apa backgroundnya? Ya, silakan Ustadz, perbaiki dulu. Kepada para peserta yang mau bertanya, silakan di lewat kolom chat, nanti akan saya bacakan. Ya, sudah mulai. Ya, silakan Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam kali ini kita mampu bisa bertemu lagi. Pada malam kali ini segala puji bagi kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih sempat atau masih bisa untuk berkumpul di Zoom ini untuk berbicara tema yang tadi sebagaimana dikatakan moderator, tema yang seksi. Sebenarnya banyak yang daftar ke saya via WA, itu saya rasa itu karena temanya yang cukup seksi mengenai jihad. Tapi sebelum itu pertama-tama saya ucapkan hormat saya yang terhormat kepada pimpinan Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin sebagai pembina dan juga Dewan Pengarah daripada Pondok Mahasantri, yaitu Kiai Haji Akbar Soleh, dan juga para ustadz-ustadz yang lainnya dan juga teman-temanku sekalian, dan terkhusus kepada kakak saya Kak Ainun Jamilah sebagai kakak saya. Terima kasih banyak karena berkenan saya undang di acara kami ini. Jadi kami di sini di Pondok Mahasantri semuanya adalah santri-santri tingkat tingkat aliyah atau biasa kalau biasa kita menyebutnya Ma'had Ali. Di sini setingkat dengan S1 di kampus. Jadi di sini pelajaran walaupun pesantren tapi pelajarannya adalah kurikulum universitas. Cuman dibentuk dalam boarding, jadi boarding school. Jadi agar pendidikannya lebih mantap lagi. Jadi walaupun kurikulumnya itu adalah kurikulum universitas dan berbasis kepada teks, tapi juga dipadu dengan kurikulum modern. Jadi tidak hanya pesantrennya berbasis teks, tapi juga membahas persoalan-persoalan yang kekinian. Jadi selalu pesantren ini membangun wacana-wacana yang modern dan juga sekaligus bagaimana membasic atau mengakar wacananya ini kepada kepada turos kitab-kitab klasik agar wacana ini tidak menjadi wacana yang mana tidak mempunyai landasan dasar atau tidak mempunyai sebuah kaidah dasar. Dan juga terima kasih buat adik saya Atika yang telah menyediakan makalahnya. Saya di sini berposisi atau sebagai badal atau pengganti daripada pemakalah kedua yaitu Mustalifah Sams. Jadi diskusi di Pondok Mahasantri ini adalah diskusi wajib bagi santri-santri yang telah menjalani tahap 2 tahun pelajaran di pesantren secara intens. Jadi kalau untuk 2 tahun ini lebih banyak kepada kajian atau lebih banyak kepada penelitian. Jadi penelitiannya itu di sini mereka anak-anak atau teman-teman atau santri di sini dididik untuk bagaimana banyak mengkaji persoalan-persoalan kekinian dan juga mengenai tentang bagaimana mengkaji pemikiran-pemikiran Islam dan bagaimana mengkaji tentang Islam yang dihubungkan dengan kontekstualitas pada zaman sekarang ini. Dan selamat datang bagi peserta yang ada di luar daripada lingkaran Pondok Mahasantri yang di bawah naungan Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin. Saya ucapkan selamat datang. Saya sebagai salah satu penanggung jawab daripada acara ini, yaitu mengadakan acara ini. Saya yang biasa menghubungi pemateri, khususnya minggu ini saya hubungi Kak Ainun. Ya, Kak Ainun mempunyai dasar atau basic di UIN Alauddin Makassar, yaitu jurusan tafsir. Saya kira beliau sangat mumpuni dalam persoalan tafsir ini. Tapi mendiskusikan persoalan kita ini, saya sudah menyiapkan beberapa bahan, walaupun sebenarnya saya tidak menyiapkan makalah tentang ini. Sebenarnya seharusnya setiap
pemateri menyediakan makalah, tapi karena saya pengganti, karena pemakalah kedua tidak bisa hadir karena karena beliau sakit dan tidak memungkinkan untuk membuat makalah dan juga ikut serta dalam diskusi ini. Semoga Allah menyembuhkannya. Makanya saya datang untuk saya mau ikut serta. Sebenarnya saya tidak ingin, cuman bagaimana lagi saya harus ikut juga untuk menyampaikan makalah ini, karena kebetulan saya juga sangat tertarik dengan tafsir. Bahkan saya mengoleksi seluruh tafsir-tafsir dari seluruh mazhab yang ada, dari Mu'tazilah, Asy'ariyah, Syiah, Sufi, dan juga tafsir-tafsir aliran yang ada yang pernah ditulis dalam cakupan yang tidak menyeluruh, tapi mewakili setiap mazhab yang ada di dalam mazhab pemikiran dari setiap kelompok, dari kelompok-kelompok yang ada di Islam. Sebelum itu, tapi saya ingin mengenai tentang jihad, saya ingin cerita tentang suatu cerita di dalam Bhagavad Gita, dalam suatu episode panjang Mahabharata. Episode ini terdapat dalam sloka kedua. Dalam sloka kedua, dari sloka kedua itu berbicara tentang perintah Vasudeva Krishna kepada Arjuna untuk berperang melawan kelompok Kurawa. Kalau Arjuna dari pihak Pandawa. Waktu itu Vasudeva Krishna bilang, perangi mereka, bunuh mereka. Bunuh siapa? Bunuh para Kurawa. Kurawa itu adalah 100 saudara, dia adalah saudara tiri daripada saudara beda ayah dan beda ibu, berasal dari satu kakek yang sama, beda ayah beda ibu, dari kerajaan pada zaman itu di India. Vasudeva Krishna mengatakan kepada Arjuna, bunuhlah Kurawa itu, bunuhlah Duryodhana dan saudara-saudaranya yang mana mereka adalah saudara. Arjuna adalah saudara daripada Kurawa. Kemudian Arjuna gugup dan berkata, bagaimana mungkin aku membunuh saudara-saudaraku sendiri, yaitu Duryodhana dan saudara-saudaraku yang lain yang 99. Mereka adalah saudaraku dari ayahku. Ada keraguan di dalam diri siapa? Di dalam diri Arjuna untuk membunuh saudara-saudaranya yang 100 dan juga membunuh Bisma, yaitu pamannya sendiri, dan membunuh Drona, guru Drona. Guru Drona adalah guru daripada para Pandawa dan Kurawa. Tapi kenapa Vasudeva Krishna menyuruh untuk membunuh mereka? Kemudian waktu itu gugup, Vasudeva Krishna mengatakan, jangan sekali-sekali gugup, karena sesungguhnya kamu tidak sedang membunuh mereka, kamu sedang membunuh adharma, yaitu ketidakbaikan. Mereka itu, walaupun mereka hidup, seluruh Kurawa itu, 100 orang Kurawa itu adharma. Makanya kalau dalam peperangan antara Kurukshetra, peperangan di Mahabharata itu adalah peperangan antara dharma dengan adharma, kebaikan dan keburukan. Jadi Vasudeva Krishna mengatakan, yang sesungguhnya yang kamu bunuh bukanlah Duryodhana dan saudara-saudaramu. Yang kamu bunuh adalah apa? Yang kamu bunuh adalah adharma, ketidakbajikan atau ketidakbaikan atau bukan amal soleh. Makanya dalam konsep jihad ini, yang kita bunuh itu, yang dibunuh itu bukanlah orang. Yang kita bunuh adalah adharma, ketidakbaikan. Itu panjang penjelasannya di Bhagavad Gita mengenai terjemahan atau tafsir daripada Bhagavad Gita itu dalam perang Kurukshetra yang terjadi antara Pandawa dan Kurawa. Tapi poin yang penting di sini, yang mesti saya ingin berikan pandangan bahwa kita tidak boleh anti dengan pandangan adanya perang yang bermaksud untuk dalam tanda kutip membunuh. Karena kan kadang mindset kita bahwa membunuh atau mematikan orang lain itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Tapi terjadi di peperangan Bhagavad Gita diceritakan seperti itu.
Tapi apakah seperti itu? Nah, saya ingin memberikan pandangan tentang hal itu. Apakah boleh seperti itu? Nah, saya ingin memberikan pandangan tentang itu. Nah, saya mau share screen dulu. Tapi sebelum itu saya ingin masuk dulu kepada tafsir. Ini karena saya juga ngajar tafsir, ya karena saya ditunjuk untuk ngajar tafsir. Ya, saya juga nulis-nulis sedikit tentang pelajaran yang saya berikan kepada jadi ini tentang tafsir. Tafsir dimulai pada zaman risalah dalam bentuk hadis. Maksudnya adalah ayat Al-Quran itu, ayat-ayat suci Al-Quran itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ayat turun, terus Rasulullah yang menjabarkan karena ayatnya tidak begitu jelas. Misalnya tentang ayat sholat, maka Rasulullah sebagai penjelas. Kemudian sampai pada zaman sahabat begitu juga makna. Jadi pada zaman sahabat itu jadi tafsir itu hanya bersifat qala Rasul, berkata Rasul, kecuali ada beberapa penambahan. Misalnya pendapat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang tentang makna-makna ayat. Atau ada beberapa ijtihad atau pendapat daripada beberapa sahabat yang lain, misalnya Sayyidina Umar dan juga beberapa sahabat yang lain, Ibnu Mas'ud dan sebagainya, memberikan tambahan-tambahan sedikit mengenai makna-makna atau kata yang sulit untuk dipahami dalam kosakata yang asing atau kosakata yang sulit dipahami di dalam bahasa Arab. Sebenarnya kalau kita mau diskusi ini bagus, ya saya harus beberapa pertemuan misalnya. Kemudian tabi'in, ada Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Pada zaman ini, pada zamannya tabi'in, barulah itu ditulis tafsir. Ada penulisan tafsir. Jadi sebelumnya belum ada penulisan tafsir. Yang ada itu cuman apa? Cuman hafalan. Jadi belum ada tertulis sama sekali. Itu pun juga tanda kutip, itu pun juga tafsir, itu pun juga adalah cuman yang menentukan bahwa itu adalah tafsir dari mana? Pada abad kedua Hijriah. Jadi abad 2 Hijriah, jadi 100 tahun lebih setelah setelah hijrahnya Rasul, barulah ada kitab tafsir yang ditulis. Yang ditulis oleh Mujahid bin Jabir yang wafat 1101 Hijriah. Maksudnya walaupun dia 101 Hijriah, tapi ditulisnya belakangan. Ini pun juga nanti dicetaknya ratusan tahun setelah itu. Jadi Mujahid bin Jabir, Said bin Jabir, Umar bin Abid dan seterusnya, ini abad kedua Hijriah, mereka baru didapati tafsirnya dalam bentuk lembaran-lembaran. Nah, setelah itu saya ingin memberikan sebuah pandangan lagi. Jadi sejarah seperti itu dalam pengertian bahwa sejarahnya adalah bahwasanya abad 2 Hijriah itu baru abad penulisan tafsir. Jadi sebelumnya nggak ada. Jadi kalau ada tafsir yang ditulis bahwa ini tafsir misalnya Sayyidina Ali atau tafsirnya misalnya dikumpulkan Ibnu Mas'ud atau tafsirnya siapa, sebenarnya itu adalah qala wa qala. Itu katanya dari beberapa orang. Jadi saya misalnya berguru kepada A. A ini berguru kepada B. B ini berguru kepada sahabat. Jadi apa yang saya kumpulkan hari ini adalah perpindahan kata dari satu generasi ke generasi. Itu tafsir yang pertama awal-awal munculnya tafsir Al-Quran. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan sebuah pandangan lagi yang lebih luas mengenai tafsir ini. Ini yang saya sering berikan kalau di tingkat di kelas di Pondok Mas Santri tentang ini. Tentang bagaimana kita melihat atau berparadigma atau bagaimana kita mempunyai pola pikir di mana dan apa itu tafsir. Jadi
saya memberikan di sini bahwa ini adalah makna daripada Al-Quran, kemudian ada penghalang, ada hijab yang menghalangi kita melihat makna. Kemudian terus bagaimana kita bisa mampu mengetahui makna? Maka kita butuh yang namanya nabi atau saint atau sage yang menjelaskan tentang makna, yang mana tidak ada lagi hijab. Karena kenapa? Dia langsung bisa melihat makna. Inilah yang disebut di Lauhil Mahfuz, di Kitabil Mubin. Yang mana di situ terdapat letak makna hakiki Quran, yang mana para saint, para sage itu sudah melihat itu. Kemudian kembali kepada manusia menjelaskannya dalam bentuk ayat-ayat. Mereka yang ke sana disebut dengan kalau mereka naik qasus su'ud, kalau mereka turun qasus nuzul. Itu pembahasan metafisika di dalam Islam, itu kita tidak bahas secara detail. Nabi ini pernah melihat makna daripada Quran atau manusia suci. Ini konsep agama secara umum bahwa Nabi atau manusia suci pernah melihat realitas makna, kemudian mengibaratkan makna itu. Itu diibaratkan seperti ada 3 orang yang pergi nonton bola di stadion, tapi stadionnya berbayar, dia nggak bisa masuk. Akhirnya dia manjat stadion, dia lihat ke dalam. Setelah lihat pertandingan seru, akhirnya dia balik. Dia cerita apa yang dia lihat dalam pertandingan itu. Nah, yang dia ceritakan itu adalah teks, itu adalah apa? Itu adalah kitab suci, hasil pencapaian dia yang dia lihat di alam makna sana. Ada orang yang tidak bisa seperti Nabi, tidak bisa jadi saints, tidak bisa jadi sage. Tapi apa? Dia punya rasio, punya akal untuk kira-kira memahami makna. Bagaimana memahami makna? Dia menggunakan dilalah, menggunakan tanda. Seperti kita melihat api, walaupun Anda tidak lihat ada api di sebuah bangunan, tapi ketika Anda melihat asap, Anda bisa tahu ada api. Karena kenapa? Menggunakan kecerdasan, intelijensi manusia. Maka rasio hanya melihat tanda, kemudian menghukumi makna. Ataukah menggunakan metode ini, yaitu suluk atau menghapus hijab ini, untuk bagaimana bisa sampai ke makna. Begitu metode. Kemudian kedudukan tafsir di mana? Kedudukan tafsir di sini, di Nabi. Nabi mengeluarkan teks atau saint mengeluarkan teks. Kemudian manusia datang memahami teks. Jadi berapa proses itu? Kemudian pertama dia ke sini ke teks, setelah ke teks dia harus memahami konteks Nabi, setelah itu dia harus mampu untuk memahami makna. Nah, pada slide selanjutnya saya akan menaparkan lebih ringkas lagi. Pada teks ini teman-teman bisa lihat posisi penafsir di sini. Posisi penafsir di sini. Ini manusia, kemudian ketika ingin dia memahami teks. Teks ini dari mana? Dari wakil Tuhan. Teks itu dari mana hakikatnya? Dari Supreme God. Kemudian ketika ini teks, konteksnya masalahnya ada teks, tapi ada konteks. Nah, ada yang namanya realitas kehidupan. Ketika terjadi ada realitas kehidupan, maka ada dialog antara teks dengan realitas. Terjadi dialog antara teks dan realitas. Misalnya aja ya tanda kutip, misalnya bagaimana teks atau Quran dan hadis memahami misalnya tentang konteks, misalnya misalnya korupsi. Kita lihat realitasnya dulu, kemudian kita ke teks. Nah, inilah yang disebut dengan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Kalau dari
Atau kalau hanya mengkaji teks saja tanpa mendialogkannya dengan realitas, maka itu disebut dengan tafsir tartibi. Setelah itu, ketika terjadi dialog, ada terjadi antara singgungan antara teks dengan realitas, terjadi proses dialog teks dan realitas. Kemudian setelah itu kita harus paham bahwasanya manusia ini terdiri dari apa? Ini terdiri dari latar belakang pengetahuan dan kecenderungan. Jadi latar belakangnya apa? Misalnya sosiologi. Nah, jadi dia akan cenderung untuk memahami ayat-ayat itijahatnya atau kecenderungannya sosiologi misalnya. Kita lihat Muhammad Abdu misalnya. Atau kecenderungannya misalnya sufi. Nah, kita lihat misalnya Ibnu Arabi, Surawardi atau Syekh Abdul Qadir Jilani memiliki itijahat atau kecenderungan yang sufi. Atau kita lihat kecenderungannya adalah kecenderungan kalami. Seperti kita lihat misalnya kecenderungan misalnya Samakhsyari atau kecenderungan misalnya Fakhruddin Razi di dalam memahami teks. Ataukah kecenderungan falsafi. Nah, kita lihat tafsir-tafsir misalnya di dalam tafsir falsafi misalnya Mullah Sadra atau tafsir-tafsir misalnya kalau di dalam kontemporer ini misalnya tafsir Al-Mizan yang ada bahsul falsafinya. Itu. Ketika terjadi dialog ini, dialog teks antara teks dan realitas, maka manusia yang sang penafsir ini berusaha untuk memberikan jawaban dengan apa? Dengan berlandaskan pada pengetahuan dan kecenderungan yang dimilikinya, sehingga lahirlah yang namanya ijtihad dan pendapat pribadi. Ijtihad itu apa? Dia usahanya untuk memahami teks dengan realitas. Tapi apa itu pendapat pribadinya? Pendapat pribadinya itu adalah kecenderungan yang dimilikinya dan pengetahuan yang dimilikinya untuk memahami teks. Saya tidak mengatakan bahwa teks itu adalah benda mati, maksudnya dia tidak memiliki kuasa untuk dipahami maknanya, tentu ada. Tapi siapakah yang berhak menentukan bahwa sesungguhnya itu adalah maknanya? Tentu bagi saya secara pribadi, yaitu pembawanya sendiri yang berhak untuk menafsirkannya. Sebenarnya banyak lagi karena moderator sudah memberikan kode bahwa karena ini terlalu malam mungkin. Nah, kita cukupkan dulu ini mengenai tentang ini metode-metode atau bagaimana kita harus memandang tafsir itu seperti ini. Bahwa tafsir itu ya tanda kutip adalah ijtihad yang mana adalah usaha manusia untuk mendekati makna. Mendekati makna ya, bukan makna. Jadi kalau ada tafsir itu adalah takribul makna. Jadi mendekati makna. Dia tidak, tafsir itu cuma usaha untuk mendekati makna. Di situ bagaimana untuk sebenarnya yang mesti kita lakukan itu adalah apa? Apakah mendekati makna atau melihat makna? Atau misalnya seperti ini. Kalau saya sering ibaratkan sama teman-teman, kalau misalnya lebih manakah yang harus kita lakukan? Kita makan durian di Kalibata sana, Kalibata City, depan Kalibata City, ataukah saya cuma menceritakan tentang gimana nikmatnya makan durian di depan Kalibata City. Tentu yang paling penting itu adalah bagaimana untuk bisa makan durian di Kalibata City. Tapi kalau nggak bisa begitu, ya nggak apa-apa. Ya cukup dulu untuk bagaimana dengar dari orang lain tentang bagaimana rasa durian yang ada di depan Kalibata City. Nah, saya juga termasuk orang yang cuma dengar bagaimana rasa durian yang ada di depan Kalibata City. Ya, saya kira cukup di situ. Nanti kita bisa adakan dialog lebih panjang mengenai ini. Sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa tafsir mengenai ini. Cuma nanti kita bisa dialog lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak. Maaf merepotkan semuanya. Ini penyampaian saya singkat. Saya serahkan kepada moderator kembali. Ya, terima kasih banyak kepada Ustaz Alfi selaku pengganti pemakalah ya Badah dari pemakalah yang tidak bisa masuk, tetapi alhamdulillah sehingga beliau menjelaskan barusan kita ayo segera makan durian di Kalibata, enggak begitu. Jadi maksudnya supaya kita lebih mengerti bahwa
teks, tafsir, dan lain sebagainya itu hanya bagaimana kita bisa mendekat kepada makna. Bukan berarti menemukan makna itu sendiri. Sudah ada beberapa pertanyaan, silahkan yang mau bertanya di chat saja, nanti saya bacakan. Saya coba bacakan ya dari chat. Ini tidak ditujukan untuk salah satu materi, berarti semuanya boleh memberikan jawaban, ataupun salah satunya yang lain menjawab yang lain. Ada yang pertama dari Riyad Albat, memerangi nafsu, apa yang masuk ke dalam kategori jihad? Dan modal apa yang bisa membantu kita untuk bisa memerangi hawa nafsu? Tentunya dalam tinjauan Al-Quran ya, karena kita sedang makna jihad dalam Al-Quran, lintas tafsir Al-Quran. Nah, ini yang ditanyakan memerangi nafsu, apa yang masuk ke dalam kategori jihad. Jadi maksudnya kategori jihadnya di mana memerangi nafsu ini. Dan modal apa yang bisa membantu kita untuk bisa memerangi hawa nafsu. Memerangi nafsu, apa yang masuk ke dalam kategori jihad. Memerangi nafsu apa yang masuk ke dalam kategori jihad. Oh, begitu ya. Memerangi nafsu apa? Jadi nafsu seperti apa? Karena mungkin nafsu kan dibagi nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan lain sebagainya gitu ya. Karena ini tinjauannya Al-Quran ya. Atau nafsu birahi, nafsu dan lain sebagainya. Atau nafsu seperti apa? Makanya ini ditanyakan yang masuk ke dalam kategori jihad. Dan modal apa yang bisa membantu kita untuk bisa memerangi nafsu yang tadi itu. Tadi nafsu apa itu gitu kan. Itu dulu mungkin supaya tidak ini ya. Silakan untuk menjawab kepada makalah dulu, saya persilakan. Pada Mbak Atika, silakan Mbak Atika, memengaruhi nafsu apa yang masuk kategori jihad? Kalau menurut saya, nafsu apapun itu yang bernilai negatif, gitu. Nafsu apapun itu, gitu. Karena misal kita ingin belajar, tapi kan tadi sudah disebutkan sama bahasanya nafsu banyak macamnya. Ya nafsu yang berakibat negatif ke dalam dirinya. Apa yang dianggap negatif ke dalam dirinya, nafsu itulah yang mungkin harus kita hindari. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin apa ya? Dengan cara paling termudah lah. Misalnya kita tidak dengan cara termudah sholat tepat waktu. Misal dari sholat tepat waktu itu kita bisa jika kita ingin melakukan sesuatu hal sesuai nafsu kita yang kita mau, terutama dalam hal keburukan, itu bisa tertunda dengan setidaknya kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Yang kedua ya hal simpel aja lah, dengan sholat tepat waktu itu kita harus sadar itu bahwa kita melakukan sholat, kita bukan berhadapan dengan teman, tapi berhadapan langsung dengan Tuhan. Itu ya. Mungkin juga cara tersimpelnya membaca Al-Quran, itu aja sih kalau dari saya. Tapi kalau untuk lebih dari sudut pandang tafsirnya, Mbak Atika, seperti apa maksudnya dari apa yang disampaikan Al-Quran dan apa yang digali oleh para mufassir, seperti apa itu, dengan modal seperti apa ya? Dengan cara apa maksudnya? Ya, mungkin caranya dengan mengurangi nafsu kita untuk lebih cenderung ke dunia. Jadi kan salah satu tujuan jihad itu juga supaya kita mendapatkan keberuntungan yang ada di dalam surat Al-Hajj itu. Berarti karena tujuannya kita untuk mendapatkan keberuntungan, itu keberuntungan apa yang ingin kita capai? Keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Artinya
bagaimana kita sepandai-pandainya kita harus mengurangi hawa nafsu yang sangat cenderung kepada duniawi atau bahkan bisa disebut materialistis gitu. Walaupun boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Itu aja mungkin dari yang mungkin ada tambahan. Tidak tahu. Oh ya, terima kasih Mbak. Selanjutnya kepada yang lain, Mbak Ainun atau Ustadz Alfi yang mau mau menambahkan. Jadi pertanyaannya nafsu seperti apa yang masuk kategori jihad dan modal apa untuk ini? Iya, oke, baik. Mungkin saya sedikit terkait dengan nafsu seperti apa ya yang mau diperangi. Kemudian bagaimana cara kita dalam memerangi. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang perlu kita kenali dulu nafsu. Karena kan sependek yang saya tahu bahwa tidak semua nafsu itu menjerumuskan kepada keburukan. Bahkan nafsu itu memang dibutuhkan bagi manusia. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sini mengatakan bahwa nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Jadi sama dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa terkadang orang membaca Al-Quran itu tidak mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Nah, ini kemudian menjadi salah satu nafsu yang kurang baik dampaknya. Ketika kita bernafsu untuk hanya mencari pembenaran-pembenaran di dalam Al-Quran, jadi bukan mencari apa sih yang sebenarnya benar itu. Jadi bukan mengedepankan keinginan kita, tapi mengedepankan akal sehat, mengedepankan hal-hal yang lebih inti, lebih esensi daripada mengkaji Al-Quran. Kemudian di sini Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa hawa nafsu itu memang sebenarnya diciptakan pada diri manusia untuk menjaga eksistensi hidupnya. Tanpa nafsu, manusia tidak akan dapat hidup. Nafsu untuk makan misalnya, nafsu untuk minum, nafsu untuk menikah, nafsu untuk membangun suatu bangunan, dan sebagainya. Jadi ini kemudian menjadi dikenal sebagai nafsu-nafsu yang baik ya. Jadi bukan nafsu yang seperti ini yang mau kita perangi. Nafsu yang kita perangi adalah ketika itu kemudian menjadi berlebihan, kemudian menjadi merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Misalnya ketika saya mengatakan bahwa nafsu untuk makan itu baik, tapi ketika kita sangat bernafsu untuk makan, kemudian menjadi berlebih-lebihan, itu menjadi tidak baik lagi. Menjadi menzolimi diri dan kemudian merampas makanan orang lain. Dalam artian makanan di sini saya kemudian memperlebar definisinya kepada merampas hak orang lain. Jadi, ketika kita memang punya hak satu makanan, tapi karena kita nafsu untuk memiliki semuanya, maka kita bahkan rela mengambil makanan orang lain. Di situ yang tidak boleh dilakukan. Hal itulah yang perlu kita perangi. Mungkin sederhananya di situ, bahwa kita perlu mengenali apa sih yang sebenarnya kurang baik dan yang baik. Bahwa tidak semua nafsu itu tidak baik, bahwa tidak semua nafsu itu berdampak buruk. Hanya saja ketika nafsu itu kemudian berubah menjadi berlebih-lebihan, kemudian malah merugikan orang lain, itu yang perlu kita lakukan. Misalnya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu yang pertama, kemudian yang kedua, ini Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah kemudian lebih banyak menjelaskan bahwa kebanyakan manusia sebenarnya tidak mampu mengendalikan hawa nafsu secara proporsional, cenderung melampaui batas atau israf. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa ketika nafsu itu kemudian menjadi melampaui batas, itu akan menjadi tidak baik lagi. Yang sering terjadi adalah manusia itu hanyut dan hanyut, kemudian diperbudak oleh hawa nafsu itu sendiri. Dan amarahnya kemudian sering amarahnya sehingga terperosok dalam jurang kehinaan dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Jadi di sini kita perlu garis bawahi adalah nilai-nilai kemanusiaan itu. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kemanusiaan? Apakah nilai-nilai kemanusiaan ini tidak selaras dengan nilai-nilai keimanan, dengan nilai-nilai agama kita? Padahal agama kita itu mengajarkan tentang bagaimana kita menjadi manusia. Menjadi manusia di sini definisinya adalah bagaimana kita memikirkan penderitaan orang lain. Seperti saya pernah dijelaskan, hidup adalah bagaimana kamu menyelesaikan masalah. Menjadi manusia
adalah bagaimana kamu mengatasi masalah orang lain. Dan di situ adalah hal yang perlu kita garis bawahi dalam pengendalian hawa nafsu, dalam memerangi, dalam tanda kutip memerangi hawa nafsu. Dan ya caranya adalah mungkin kalau terlalu alim, bahasa alimnya mungkin tazkiyatun nafs ya, itu bahasa-bahasa pesantren. Memang saya bukan anak pesantren, jadi coba saya pinjam bahasa-bahasa tazkiyatun nafs itu. Dan tazkiyatun nafs di sini mungkin bisa dijelaskan, dielaborasi lebih jauh dengan bagaimana tazkiyatun nafs. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Saya ingin menekankan begini bahwa jihad itu, apapun yang Anda lakukan itu jihad. Karena Banyak untuk ini baru Ustaz Alfi mau menjawab. Ya, saya mau menjawab pertanyaan pertama. Jadi apapun yang Anda lakukan itu jihad. Karena jihad secara bahasa adalah berusaha. Nah, hawalah atau sa'ah. Jadi tapi makanya di dalam Al-Quran itu dibagi dua jihad itu. Makanya kan dikatakan man jahada fina lanahdiyanna subulana. Jadi ada yang berjihad fina, yaitu untuk God, Supreme God. Ada juga yang tidak. Nah, makanya dalam Al-Quran dikatakan man qatala fina, ada yang menggunakan. Jadi ada yang berjihad bersungguh. Apa jadi segala perbuatan yang kita lakukan itu bisa dinilai jihad. Jikalau saja dinisbahkan untuk Supreme God atau dinisbahkan kepada sesuatu yang transenden, apapun namanya. Kemudian tadi ditanyakan tentang jihad mengenai nafsu. Jadi jihad juga itu, jihad melawan nafsu itu juga jihad. Belajar jihad, makan juga jihad, tapi dengan catatan apa? Tergantung niatnya. Makanya Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu dengan niat. Kalau tidak diniatkan untuk Supreme God, maka tidak. Makanya di dalam cerita-cerita, misalnya kenapa seluruh perbuatan manusia itu harus dimulai dengan basmalah. Tapi bukan dengan lisan, hanya sekedar lisan. Karena kenapa? Disitulah ditentukan niatnya sesuatu itu. Maka apapun yang kita perbuat itu adalah jihad tergantung niat. Kemudian tadi saya kira saya tidak untuk berjihad melawan nafsu, saya tidak komentarin. Selanjutnya nomor 2 ini berkaitan dengan imam. Apakah jadi maksudnya apakah dalam berjihad itu harus ada imam, harus ada sosok pemimpin sehingga pemimpin itu memberikan izin, memberikan satu lisensi atau satu perintah sehingga jihad bisa dilaksanakan. Berarti di sini lebih ke jihad peperangan ya. Karena kaitannya dengan pemimpin. Ya silahkan Kak Ainun atau Mbak Atika atau Ustaz Alfi dulu. Ini lebih ke jihad peperangan. Persoalan pemimpin. Ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Atau ya Kak Ainun bisa menjawab terlebih dahulu. Ya, boleh diulang mungkin pertanyaannya seperti apa ya? Untuk jihad ini apakah harus ada imam, apakah harus ada seorang pemimpin yang memerintahkan gitu sehingga ada perintah dari pimpinan untuk melaksanakan jihad. Saya lihat sepertinya pertanyaan untuk jihad peperangan, jihad kita. Iya. Mungkin ini agak-agak riskan ya untuk dijawab ya. Mungkin ya saya subjektif saja bahwa ya kita perlu memang mendudukkan dulu jihad yang seperti apa yang kita maksud. Apakah jihad itu perlu perintah dari pemimpin kah atau bagaimanakah? Nah, kalau memang jihadnya itu yang dimaksudkan adalah untuk berperang, tapi jangan selalu dinisbahkan memang kalau perang itu memang buruk ya. Bisa jadi memang perang itu untuk membela diri. Tapi kalau harus ada pemimpin, saya rasa kita perlu melihat dulu pemimpin yang mau kita ikuti itu siapa. Jadi akan meluas lagi bahasannya. Tidak hanya sekedar karena dia mungkin banyak pengikut, kemudian kita juga jadi ikut-ikutan mengikuti orang tersebut tanpa tahu bagaimana latar belakang, apa dan segala macam, bagaimana dia berakhlak,
bagaimana dia, pokoknya hal-hal yang sebenarnya sangat ini ya, menjadi persyaratan-persyaratan bagaimana sih orang tersebut dipandang. Jadi bukan hanya sekedar karena banyak-banyakan fans, banyak-banyakan pengikut lagi-lagi, tapi lebih kepada personal daripada orang tersebut. Apakah setiap orang diangkat sebagai pemimpin dengan sepak terjang perilaku, perbuatan, dan segala macam apa yang dia lakukan? Apakah dia sudah betul-betul meneladani Nabi? Apakah beliau sudah betul-betul bisa diandalkan untuk menjadi pengambil keputusan yang adil, yang tidak mencederai kemanusiaan, yang tidak melukai satu kelompok kemudian mengangkat kelompoknya sendiri. Jadi Mbak. Ada latar belakang seperti itu yang perlu kita ketahui dulu untuk menentukan siapa sih yang boleh mewakili kita, yang boleh memimpin kita. Mbak Atika mau menambahkan singkat saja untuk pertanyaan ini? Mungkin Singkat saja Mbak ya. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab. oke, kalau singkat, berarti kalau misal kita ingin berjihad dan ingin apakah harus ada pemimpin, ya kita harus mengkaji dulu apa itu syarat-syarat jihad. Harus tahu dulu syarat-syarat jihad apa. Dan syarat-syarat Karena mungkin ini jihadnya ada pemimpin, kita agak harus lebih dalam kajian untuk ini ya. Itu saja mungkin, semoga tidak puas yang bertanya sehingga nanti semakin mencari. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Ini lumayan juga pertanyaannya panjang, ada beberapa pertanyaan. Ini tidak ditujukan untuk pemakalah, yang mungkin nanti pertanyaan keempat nih. Di ketiga semuanya boleh menjawab. Salam maupun izin bertanya kepada pemakalah tentang perbedaan makna jihad. Ini perbedaan makna jihad juz'i, maudhu'i, sama hanya bermodalkan terjemahan. Juz'i itu yang parsial, maudhu'i itu topik, dan terjemahan. Itu. Sebenarnya di sana sih intinya yang mungkin di sini bersumber dari terjemahan teks misalnya. Nah, itu mau mempertanyakan perbedaan kepada pemakalah. Oh, berarti ini khusus untuk pemakalah. Untuk pemakalah, bukan penanggap, juga bukan tadi pemakalah. Ya, silakan dijawab. Perbedaan makna jihad jika didekati dengan metode tafsir. Ya, silakan dijawab dulu Mbak Atika. Ya, Mbak Tika, silakan. Yang dipertanyakan perbedaan makna jihad jika didekati dengan metode penafsir secara juz'i, maudhu'i, dan yang melihat hanya terjemahan. Ya, mungkin garis perbedaan paling mendasar gitu Mbak dari ketiga metode ini. Ketiga metode kan ada yang juz'i, tafsir juz'i yang sebagian-sebagian, atau maudhu'i, topik, tematik, dan terjemahan Al-Quran. Perbedaan mendasar dari ketiga metode ini dalam upaya memahami makna jihad dari Al-Quran itu seperti apa? Sebenarnya saya juga kurang paham. Mungkin perbedaan mendasarnya itu ada di dalam pengertian jihad itu sendiri atau pelaksanaannya jihad itu sendiri. Mungkin gitu. Maksudnya jihad secara juz'i itu kita apa yang dimaksud dengan ini? Yaitu maksudnya pemaknaannya mungkin dari sisi pengertiannya mungkin. Oh, jadi akan ya mungkin begitu ya. Yang bertanya, makna itu yang akan berbeda ketika kita lihat dari, justru yang dipertanyakan maknanya apa ini yang berbeda? Ya memang maknanya yang berbeda. Iya. Jawabannya juga maknanya. Jadi perbedaan makna ya, perbedaan mendasar dari makna yang kita dapatkan ketika kita mencoba memahami makna jihad melalui metode juz'i dan terjemahan.
Tunggu ya. Oke, mungkin nanti Bisa jika Mbak dibantu Atika, yang lain. oke, karena pertanyaan untuk pemakalah. Kita berlanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Semakin banyak ini ya pertanyaan kepada, ya saya pilih lah ya. Kemudian kepada Ustadz Alfi, ini khusus kepada Ustadz Alfi, bahwa epistemologi metode apa yang bisa membawa kita kepada makna terdekat dari makna jihad bagi kita umumnya, misalnya untuk merujuk pada setiap penafsiran yang kita yakini. Lalu bagaimana mengujinya? Nah, ini metode bagaimana kita supaya sampai pada makna tadi, kalau diibaratkan kita supaya kita mengerti pada duren tadi, bagaimana metode apa nih supaya semakin dekat kepada makna itu, dan bagaimana mengujinya? Ini lumayan menarik. Bagaimana menguji apakah itu, ya silakan kepada Ustaz Alfi untuk menjawab. Pertanyaan yang sangat bagus. Jawaban saya adalah dengan memperbaiki worldview dan juga ideologi. Bahwa kalau tidak bersih ideologi dan juga tidak bersih worldview-nya tidak bermasalah, maka apapun, tafsir apapun, tidak ada yang bisa mendekati. Jadi tergantung worldview atau tergantung ideologi yang kita anut. Sebenarnya untuk menjelaskan itu, saya butuh beberapa pengantar. Cuman kalau diskusi ini, saya tidak bisa menjabarkan itu, karena saya kira untuk menjawab itu perlu materi yang sangat dalam dan perlu pembahasan yang saya tanda kutip berikan cukup berat untuk dikaji untuk sangat singkat. Saya ingin menjawabnya, tapi saya tidak ingin menjawabnya di sini secara lengkap. Adapun kalau mengatakan yang paling dekat, maka seluruhnya mengklaim paling dekat. Nah, adapun mengujinya, nah itu ada metodenya. Cuman kalau kita bahas di sini, ya tentu saya akan menjawabnya sebagaimana datar-datar saja, bahwasanya ya pertama tentu dengan banyak landasan-landasan dan banyak metode-metode dan banyak bukti-bukti tentang, misalnya kalau memaknai jihad, misalnya makna jihad adalah A, ya silakan berikan bukti-bukti Anda, silakan bawakan argumentasi Anda, silakan mengujinya dengan apa? Dengan mengujinya dengan metode-metode yang lain. Nah, dengan apa? Dengan memberikan apa? Memberikan ruang dialog. Apakah jatuh itu pada titik kebenaran? Ya bisa dikatakan paling mendekati, tapi apakah sampai? Wallahu a'lam. Ada metode yang lain, cuman nah itu saya kira kita harus perlu memang buat khusus gitu. Misalnya kalau kita mau buat daurah ilmiah, nanti bisa difasilitasi, memang harus dilihat, kita harus membuka sebenarnya diskusi yang panjang untuk masalah itu. Karena tentu setiap aliran atau setiap ijtihad atau setiap metode itu punya alasan atau argumentasi masing-masing. Ya, untuk sampai saat ini, kalau saya bertanya kepada saya, tentu berarti bertanya kepada kecenderungan saya, bertanya kepada pengetahuan saya. Saya nggak mungkin bisa menjawab yang di luar daripada kecenderungan saya dan pengetahuan saya, tapi saya ingin memberikan jawaban bahwa tentu setiap pandangan dan pendapat itu akan memberikan atau memberi klaim bahwasanya pandangannya yang paling sah dan paling mendekati kebenaran mengenai suatu makna ayat. Nah, itu wajar-wajar saja. Saya kira makanya sebenarnya begini, yang paling perlu dibenahi itu adalah apa? Adalah pola pikir daripada penanya. Maksudnya dia harus punya pandangan untuk bisa mengotak-ngotakan. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih banyak. Ya, lagi-lagi saya berharap semoga para penanya semua tidak pernah puas, sehingga senantiasa terus mencari. Pertanyaan selanjutnya, masih ada waktu ya, saya mohon untuk pemateri, pemakalah dan penanggap dan sebagainya yang akan menjawab ini ya, agar singkat. Ini lebih ke apa makna sebagian hamba yang bergerak dari tafsiran menuju Allah, tafsiran Al-Quran menuju Allah, dan
dari Allah menuju Al-Qur'an. Apakah sama maknanya? Ini mungkin Ustaz Alfi bisa menjawabnya. Ini Karena ini yang menyebutkan, apakah sama saja gitu Ustaz? Pernah nggak misalnya begini, Anda misalnya ke kebun, kemudian makan rambutan atau makan durian, ketika Anda makan, Anda tidak butuh kata-kata. Tapi ketika sampai di rumah, langsung bilang, "Mak, enak banget. Durian yang di kebun itu enak banget, Mak." Ada kata. Ketika ada kata, maka ada batasan makna. Tapi ketika makan durian di kebun, nggak ada perlu kata. Ketika Anda menemukan makna, Anda tak perlu kata. Tapi ketika Anda sedang ingin orang lain tahu apa yang Anda rasa, Anda perlu kata. Jadi ketika orang sampai kepada kata apa makna yang di Lauhil Mahfuz dan atau di Kitabil Mubin, ya dalam sebagian tafsir mengatakan bahwa makna daripada Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz dan di Kitabil Mubin, maka tidak perlu kata-kata di situ. Ketika turun, itu disebut dalam Imam Ghazali menyebutnya dengan tanazul. Ketika tanazul, maka agar orang paham itu dia butuh kata. Nah, itu menjadi penghijab lagi, penghalang. Jadi tentu maknanya apakah sama? Ya tentu tidak bisa sama antara orang yang berucap dengan orang yang merasa. Nah, tentu hasilnya apa? Tentu kalau bagi dia, saya nih yang makan durian atau makan durian di kebun, bagi saya itu nikmat banget, terasa, hakul yakin begitu rasanya. Cuman ketika saya mau cerita ke teman-teman, begini loh rasanya, itu tidak bisa hakul yakin dari sisi kalian. Kalian harus merasakan itu. Makanya saya jawab tadi pertanyaan Sapar kalau begitu. Bahwa sesungguhnya metode apa yang paling tepat untuk memahami sebuah makna ayat? Ya rasakan sendiri. Apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Atau apa yang tertulis di Kitabil Mubin. Karena itu yang paling begitu sama tadi. Anda makan durian di kebun, ya Anda harus merasakan. Kalau saya cuma cerita, nah itu tidak bisa hakul yakin. Makanya kebenarannya bermakna am. Makanya kan kebenaran ada dua. Kebenaran makna khos dan kebenaran makna am. Kebenaran makna am itu adalah berdasarkan informasi dari orang. Walaupun hakul yakin kita orang itu. Nah, tapi kebenaran makna khos Anda lihat sendiri. Misalnya di Amerika. Oke, Ustaz. Oke, cukup saya kira cukup. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya, ini lagi-lagi berkenaan dengan jihad kita, ada nggak sih tahapan dan tahapan dan prinsip dasar ya, sehingga kita bisa memutuskan untuk jihad kita. Karena mungkin ini ada yang sedang semangat untuk jihad kita, prinsip dan tahapan-tahapan mendasar. Prinsip dasar dan tahapan-tahapan bagaimana seseorang bisa go jihad gitu. Siapa ada yang berkenan menjawab? Singkat saja mungkin. Bisa rekomendasikan satu bacaan atau silahkan merujuk ke tafsiran sesuatu, ya bolehlah seperti itu jawabannya jika tidak bisa menjawab panjang lebar. Merekomendasikan buku atau merekomendasikan satu ayat tafsiran. Pada Pak Ainun atau Mbak Atika boleh? Ya, ke Ainun aja. Ya silakan ke Ainun. Iya, mungkin bisa diulang dulu karena sinyalnya kurang bagus. Oke, Kak. Jadi pertanyaannya prinsip dasar dan tahapan-tahapan sehingga seseorang itu bisa memutuskan untuk berjihad. Jawabannya singkat, boleh memberikan satu rekomendasi bacaan, tafsir atau buku, bolehlah. Silakan, Kak. Kalau prinsip-prinsip untuk memutuskan berjihad, wah itu mungkin jihad dipahami secara apa dulu ya, karena butuh prinsip-prinsip ternyata. Padahal kan sederhana sekali jihad itu tadi seperti sudah dijelaskan sama Mbak Atika dalam makalahnya. Kalau butuh prinsip-prinsip lagi mungkin bukan, saya tidak menyarankan satu buku, bahkan banyak buku. Baca saja semua buku-buku yang kita rasa itu bisa menggugah semangat kita untuk lebih menjadi manusia yang baik sih kalau menurut saya. Jadi kita perlu baca makalahnya Mbak Atika lagi, kemudian pikir-pikir deh, apa sih jihad buat kita? Jihad seperti apa yang paling cocok untuk kita lakukan? Nah, dari situ mungkin akan muncul prinsip, kemudian dorongan-dorongan itu sendiri. Mungkin singkatnya seperti itu. Oke, Mbak.
Ustadz Afi ada jawaban tidak? Jadi karena kan tadi saya lihat Ustadz Afi mengatakan bahwa kita juga tidak bisa menafikan jihad peperangan itu ya akan pasti ada gitu. Nah, tetapi makanya di sini ada yang bertanya, apa sih prinsip dasar dan tahapan-tahapannya seperti apa sehingga seseorang bisa memutuskan untuk berjihad? Bisa dijawab singkat atau rekomendasikan satu bacaan yang mungkin bagi Ustadz Alfi akan memberikan jawaban. Oh ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Sebenarnya untuk merujuk itu kembali kepada kitab fikih, misalnya di fikih al-sunnah atau mazhab Syafi'i, bisa merujuk kepada kitab-kitab muktabar, misalnya Minhajus Sholihin, kitab Muhtaj dan kitab Fathul Mu'in dan Fathul Wahab dan sebagainya. Kitab-kitab itu sudah menjabarkan secara rinci tentang tahap-tahap daripada sebuah jihad dalam bermakna qital atau peperangan. Saya kira di situ ada beberapa syarat, tidak juga serta-merta jihad itu adalah berperang. Makanya sebenarnya tadi pada prinsipnya itu kembali kepada tanda kutip yang memimpin siapa, yang memutuskan siapa peperangan itu. Karena tidak ada peperangan tanpa ada yang namanya memimpin. Tidak ada itu peperangan tiba-tiba semua orang bergerak tanpa ada sebuah arahan. Semua orang di seluruh Indonesia tiba-tiba bergerak, nggak bisa. Pasti ada yang mengarahkan satu. Maka yang titik terpentingnya melihat yang satu ini, dia bagaimana memandang jihad itu yang paling terpenting. Oke Ustadz, terima kasih banyak. Saya rasa setidaknya memberikan satu referensi untuk dibaca. Waktu sudah habis ya, tapi mungkin karena ada beberapa pertanyaan yang saya akan simpulkan ya. Yang di atas menanyakan jihad itu sebenarnya mungkin sudah terjawab ya, bagaimana ini saya rasa. Kemudian yang terakhir, fenomena yang sekarang akhir-akhir ini, saya rasa sudah terjawab semua pertanyaannya. Lebih ke fenomena. Ketika kita melihat fenomena, saya rasa bisa disimpulkan dari apa yang dijawab, sehingga bisa kita simpulkan apa yang terjadi sekarang dan bagaimana menjawabnya. Itu saja mungkin karena waktu sudah 9:30. Terima kasih banyak kepada para penanya. Saya berharap tidak ada yang puas dengan jawaban-jawaban, tetapi terus mencari karena ini adalah stimulus, diskusi ini adalah stimulus merangsang gairah kita dalam mencari kebenaran, pengetahuan supaya tadi mencapai makna yang lebih dekat dan kita bisa memastikan bahwa makna itu memang sudah lebih dekat dan semakin dekat. Terima kasih kepada para pemakalah, para penanggap dan juga kepada Ustadz Alfi. Sebelum kita tutup, tentu makna jihad itu amat luas. Jihad lagi kembali kepada niat kita dalam melakukan sesuatu, segala sesuatu bisa bernilai jihad di sisi Tuhan. Bahkan Sayyidina Ali pernah dalam satu kesempatan peperangan ketika dia ingin menebas seorang musyrik Quraisy, kemudian ia diludahi dan tidak jadi ia menebas karena ia takut bahwa tebasan pedangnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi karena nafsunya semata yang ketika ia ludahi. Berarti di sini amat penting niat kita. Apapun apa yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan ketika itu kita tujukan untuk Allah dan untuk kebaikan, insya Allah akan bernilai jihad. Ternyata jihad tidak semenyeramkan seperti yang selama ini diteriakan dan diyayalkan. Jihad harusnya penuh cinta, menjadi jihad yang ramah bukan yang marah. Itu saja mungkin saya selaku moderator mohon maaf kepada semua pihak yang ikut dalam diskusi malam ini. Semoga kita di sini dan kepada para pemateri, Mbak Atika, terima kasih banyak, Kak Ainun dan Ustadz Alfi ya, yang ingin lanjut kepada para pemakalah ya silakan lagi diskusi untuk semakin mengenal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul
hakim. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak memiliki ilmu apapun kecuali apa-apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbin fa'na bima alamtana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fidina. Sadaqallahul azim. Selanjutnya saya serahkan kepada penanggung jawab Pondok Masante untuk pengaturan acara diskusi selanjutnya mungkin. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.